Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Sudarmono Sarjana Hukum adalah Wakil Presiden Republik Indonesia kelima yang menjabat pada periode tahun 1988 hingga 1993 mendampingi Presiden Soeharto. Banyak kontroversi terkait tokoh ini terutama dalam pencalonannya selaku Wakil Presiden. Bahkan muncul isu yang menuduh bahwa Sudarmono terlibat partai terlarang yakni PKI. Lantas kontroversi apa yang ada pada sosok beliau? Video ini sedikit akan berkisah tentang hal tersebut. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sudarmono lahir di Cerme, Gresik, Jawa Timur pada tanggal 12 Maret 1927 dari pasangan Raden Wirorjo dan Sukarsi. Sedari kecil Sudarmono sudah menjadi yatim piatu dan dibesarkan oleh beberapa kerabatnya secara berpindah-pindah. Dalam usia yang masih sangat belia, yakni 18 tahun, Sudarmono memilih ikut bertempur dengan bergabung ke dalam Laskar Pemuda serta ikut melucuti senjata tentara Jepang. Sudarmono juga ikut bertempur melawan Belanda pasca proklamasi. Setelah pengakuan kedaulatan, Sudarmono memanfaatkan masa damai tersebut dengan meneruskan pendidikannya hingga lulus sekolah menengah atas. Di tahun 1956, Sudarmono menuntaskan pendidikannya di Akademi Hukum Militer untuk kemudian ditugaskan di Medan sebagai jaksa militer. Pada masa peralihan kekuasaan ke Presiden Soeharto, Sudarmono dipercaya Soeharto untuk menyalin ulang Super Semar yang menjadi legitimasi kekuasaan Orde Baru. Jasa Sudarmono pun tidak dilupakan oleh Soeharto. Di tahun 1968, Sudarmono ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet sekaligus Ketua Dewan Stabilitas Ekonomi. Di tahun 1970, Sudarmono naik posisi sebagai Menteri Sekretaris Negara sehingga hubungannya dengan Presiden semakin dekat. Jabatan ini bahkan ia emban sangat lama hingga tahun 1988. Bahkan di tahun 1982, selain masih menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, Sudarmono juga merangkap posisi sebagai Menteri Dalam Negeri. Di tahun 1983, Sudarmono berhasil memimpin Golkar, kekuatan politik terbesar penyokong Orde Baru saat itu. Agar lebih fokus memimpin Golkar, Sudarmono diminta melepas jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri oleh Soeharto. Di tahun 1988, hubungan beberapa petinggi militer terutama LB Murdani dengan Presiden Soeharto memburuk. Pada saat yang sama, tahun tersebut merupakan tahun yang penting karena itu adalah tahun digelarnya sidang umum MPR saat di mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih. Presiden Soeharto mulai memberi sinyal politik untuk mengangkat Sudarmono sebagai wakilnya. Hal ini berlawanan dengan LB Murdani yang ingin dirinya menjadi Wakil Presiden. Ini membuat Presiden Soeharto memberhentikan Murdani dari posisi Panglima ABRI pada bulan Februari 1988 agar tak menghambat pencalonan Sudarmono. LB Murdani tak menyerah. Ia bermanuver dengan membuat fraksi ABRI masih belum menentukan nama calon wakil presiden di saat fraksi-fraksi pemerintah seperti fraksi Golkar dan fraksi utusan daerah sudah menyatakan sepaham dengan Soeharto untuk mengangkat Sudarmono sebagai wakil presiden. Nama Tri Sutrisno juga tiba-tiba muncul sebagai calon alternatif. Secara mendadak, masa lalu Sudarmono mulai diungkit. Nama Sudarmono dikaitkan dengan anggota organisasi pemuda yang berhubungan dengan PKI semasa peristiwa Madiun tahun 1948. Hal ini disebabkan keanggotaan Sudarmono dalam Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo yang merupakan organisasi massa pemuda yang terlibat dalam peristiwa pemberontakan PKI Madiun.
Pesindo memang salah satu organisasi perlawanan yang terkait dengan pemuda rakyat yang berafiliasi ke PKI. Di masa revolusi fisik, Pesindo adalah laskar yang cukup besar dan cukup diperhitungkan. Video terkait Laskar Pesindo dapat disaksikan di video kami sebelumnya, yang linknya kami sertakan dalam deskripsi di bawah. Tuduhan itu tentu saja terlalu dangkal karena simpatisan Pesindo belum tentu berfaham komunis. Pada masa revolusi, keterlibatan seseorang dalam sebuah laskar tak melulu karena alasan ideologis. Lebih banyak karena persamaan musuh yang dalam hal ini adalah Belanda. Sebagai contoh, pemimpin Permesta Sulawesi Utara, Kolonel Jacob Frederik Warrow, yang juga pernah bergabung dengan Pesindo di masa revolusi. Padahal Permesta adalah gerakan yang mendeklarasikan dirinya sebagai anti-komunis. Terkait komunis, Sudarmono termasuk orang yang berjasa dalam pembubaran PKI di tahun 1966. Bersama stafnya, Letnan Murdiono, Kolonel Sudarmono adalah orang yang berpikir keras untuk mencari landasan hukum bagi pembubaran PKI. Dengan segala kontroversi itu, sudah dapat dipastikan, sidang umum MPR pada Maret 1988 berlangsung panas dan tegang. Situasi bertambah panas kala Ketua Partai Persatuan Pembangunan, Jailani Naro, mencalonkan diri sebagai wakil presiden, sekalipun kemudian ia mundur. Memanasnya suhu politik tanah air membuat Presiden Soeharto harus turun tangan. Soeharto memberi isyarat tegas bahwa calon wakilnya harus mempunyai kriteria mampu bekerja sama dengan Presiden. Isyarat Soeharto itu kemudian membuat MPR bersepakat memilih Sudarmono menjadi wakil presiden. Sebagai wakil presiden, Sudarmono sangat aktif belusuan ke daerah dan kantor-kantor pemerintah. Sudarmono juga membuat terobosan dengan membentuk Tromol Pos 5000, tempat di mana rakyat dapat mengirim saran dan keluhan atas kinerja pemerintah. Ini merupakan angin segar keterbukaan di masa Orde Baru. Namun militer masih menunjukkan ketidaksenangannya kepada Sudarmono. Sebagai wujud balas dendam, militer berhasil menudukkan Mayor Jenderal Wahono sebagai ketua Golkar. Di tahun 1993, militer akhirnya berhasil menudukkan Tri Sutrisno selaku wakil presiden menggantikan Sudarmono. Selepas tugas, kesetiaan Sudarmono kepada Soeharto tak berkurang. Pada bulan Mei 1998, malam kejatuhan Orde Baru, Sudarmono bersama dengan mantan wakil presiden Umar Wirahadi Kusuma dan Tri Sutrisno mengunjungi Soeharto di kediamannya untuk membahas situasi politik terkini, terutama terkait keselamatan dan kewibawaan Soeharto. Sudarmono juga terus dipercaya untuk mengelola dan mengamankan 7 yayasan milik Soeharto. Pada Rabu malam 25 Januari 2006, sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, Sudarmono akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit MMC Jakarta. Sudarmono dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan pimpinan upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian sekilas tentang kontroversi yang terjadi saat pencalonan legend TNI Sudarmono sebagai wakil presiden di tahun 1988. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.